Hari ini kita baca faslun fi fadilati thalibil ilmi nafi'i, fasal tentang utamanya seseorang yang mencari ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, la tadu'a ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, kepada orang yang mencari ilmu, ridhan bima yasna'u, dan orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang mencari ilmu dengan ridho terhadap apa yang ia cari. Jadi ia ini ikhlas berangkat menuntut ilmu. Kemudian dan Imam Ibnu Hibban. Jadi ini hadis terkenal benar nih. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu, dan orang tersebut ridho terhadap ilmu yang dicari. Jadi kita ini harus ridho terhadap ilmu yang kita cari. Di dalam kitab ini juga dituliskan salah satu sabda daripada baginda Nabi, la an taqdua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Sesungguhnya bahwa seseorang itu berpagi dengan menuntut atau mempelajari satu bab, satu bidang daripada ilmu, itu lebih baik baginya daripada min an tusalliya alfa raka'atin, ketimbang ia melaksanakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Jadi orang itu satu bab daripada ilmu itu lebih dicintai Allah dan lebih besar pahalanya orang tersebut mencari ilmu meskipun hanya satu bab itu, ketimbang dia melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Karena kenapa kok bisa nih ilmu nih memang begitu dimuliakan? Ya karena dengan ilmu itu seseorang yang memiliki ilmu akan selamat dan bisa menyelamatkan orang lain. Tapi kalau dengan ibadah yang banyak, seseorang itu akan bisa selamat atas dirinya sendiri karena dia banyak ibadah, kemudian banyak istighfar, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah dan kebaikan-kebaikannya dilipat gandakan. Tapi kalau dia ini selamat nanti di akhirat, yang selamat dia sendiri, orang lain nggak selamat karena tidak melakukan hal yang sama. Tapi kalau ilmu ini satu bab daripada ilmu, contoh bab toharoh. Bayangkan ketika kita tahu paham betul tentang bab toharoh ini, selain kita sendiri selamat benar cara kita bersuci, kita pun bisa menjadikan orang lain selamat. Sehingga betapapun banyaknya ibadahnya ahli ibadah, tidak akan pernah bisa mengejar ilmunya orang alim. Tentu saja orang berilmu yang ikhlas dan mengamalkan ilmunya. Nah, jadi ibu sekalian, hadir kita ini menghadiri majelis taklim meskipun kita hanya mempelajari satu bab, maka itu subhanallah, itu memang sudah memiliki ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kita ini ikhlas, maka itu akan menjadikan sebab keselamatan bagi kita semuanya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kemudian Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan sebuah hadis juga, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala lahu birizqihi. Nah, orang yang menuntut ilmu itu Allah SWT akan mencukupkan baginya rizkinya. Jadi orang itu kalau menuntut ilmunya benar, terus ikhlas menuntut ilmunya, maka Allah akan mencukupkan rizkinya dengan jalan yang Allah sendiri yang maha mengetahui. Yang penting orang tersebut diberikan kecukupan di dalam bidang rezekinya. Itu kalau dia ikhlas menuntut ilmu. Maka seseorang yang telah hadir dalam majelis ilmu, nah, itu adalah sesuatu keberuntungan. Kemudian satu lagi nih, salah satu asar dari para seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sudah sering kita ceritakan bagaimana biografinya, betapa alimnya orang kan. Jadi Abdullah bin Abbas ini adalah seorang ahli tafsir di zamannya para sahabat. Jadi imamnya ahli tafsir di zaman sahabat itu, nah inilah dia orangnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Beliau pernah berkata, lil ulama'i, bagi seorang ulama, yakni orang yang berilmu itu, darajatun, ada beberapa derajat, fauqa darajatil mu'minin, di atas derajatnya orang yang beriman, bisa mi'atin darajatin, dengan 700 kali darajat. Jadi bisa mi'ati darajatin, dengan 700 derajat. Ma bainad darajataini, jarak antara dua derajat, dari satu derajat ke derajat yang lain itu Allah SWT jadikan masiratu khamsimi'ati amin, jaraknya itu seperti jarak 500 tahun perjalanan. Jadi orang yang berilmu di atas orang mukmin yang lain itu di atas derajatnya Allah tinggikan. Dari satu derajat ke derajat yang satunya lagi itu jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan dari satu derajat ke derajat yang lain. Nah, ini dikatakan di sini beberapa derajat, artinya tidak terhingga derajatnya, tidak ditentukan jumlahnya di sini, akan tetapi mengesankan bahwasanya derajatnya itu adalah derajat yang sangat banyak. Maka itulah ibu sekalian, bahwasanya kita dalam keadaan dan bagaimanapun juga kita ini harus semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian di dalam Al-Quran surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja sesungguhnya hanya ulama lah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Semakin banyak pengetahuannya, semakin pula takut dia kepada Allah. Karena semakin banyak dia punya pengetahuan, semakin pula dia tahu betapa banyak kekurangan dirinya. Nah, ketika dia menyadari kekurangan dirinya, dari hari ke hari banyak umur yang dihabiskan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka dia akan bertambah takut kepada Allah. Kenapa? Karena setiap detik daripada urusan kita di dunia ini, waktu yang kita habiskan di dunia ini, dalam setiap detik-detiknya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kira Bu, umur kita sejak kita balik itu satu hari pernah dilupakan, tidak akan pernah. Jadi satu hari yang kita gunakan pada sesuatu yang baik, maka semuanya akan dilihat dan akan disaksikan oleh orang tersebut. Begitu juga kalau yang dilakukan itu adalah sebuah kelalaian, hal yang bernilai dosa, maka itu pun akan disaksikan orang itu. Maka kita memohon kepada Allah agar kelalaian kita selama ini, kesalahan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diganti dengan perkara yang baik. Jadi ada cerita Bu dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kan di dalam banyak keterangan, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu innal hasanata yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dijelaskan bahwa yang dimaksud bahwasanya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan itu gini, nanti di hari kiamat kita ini semuanya dikasih buku. Dikasih apa? Dikasih buku. Buku apa itu? Buku catatan amal. Semuanya Bu. Jangan takut nggak kebagian. Ya, pasti kebagian semua. Nah, setelah kita ini dikasih buku catatan amal kebaikan, maka lembaran pertama kita buka ini jelek. Catatan hitam, ya kan, berkeliaran kemana-mana memakai celana pendek, umpamanya perempuan, ya kan, dulu kan, masih ada, nggak dihapus, masih ada, dibuka lagi. Jadi begitu orang-orang itu membuka lembaran pertama catatan kebaikannya itu, murung mukanya, takut kan, dosa, ini bagaimana nanti siksanya, dibuka lagi, dosa lagi, dibuka lagi, dosa lagi, sampai akhir dia bertobat itu tahun berapa? Umpamanya 25 lembar nih, 25 lembar keburukannya. Dia lihat dulu. Setelah lembaran selanjutnya daripada 25, dari 26-nya dia mulai hijrah. Ya, dia mulai melakukan kebaikan. Dia tidak lagi meninggalkan sholat, dia tidak lagi mengunjing orang, dia tidak lagi mengumpat, memfitnah.
artinya dia sudah berbuat kebaikan, maka dari hari itu catatan yang ada itu sudah berubah menjadi sesuatu yang baik. Lihatnya baik, ya kan? Dibuka baik, dibuka lagi baik lagi, ya. Jadi kebaikan itu begitu. Sampai akhirnya ketika orang tersebut istiqomah sampai akhir hayatnya, maka catatan yang paling akhir itu pun adalah sesuatu yang baik. Berarti di dalam buku itu ada dua isi kan? Di lembaran awal-awalnya lembaran masa lalunya yang suram, catatan dosa-dosa, tapi di lembaran akhirnya kalau dia ini baik dan husnul khotimah, rajin majlis taklim dan lain sebagainya, catatannya catatan kebaikan. Lalu dia tutup ini. Dia tutup buku itu. Apa tadi bunyi ayatnya? Innal hasanata yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Pada kali ketiga dia buka buku itu, diperintahkan untuk dia buka kembali buku itu, pada lembaran pertama itu semua sudah berubah, yang tadinya buruk-buruk itu sudah berubah menjadi kebaikan semuanya. Sehingga yang dia bawa itu adalah semuanya adalah kebaikan. Itulah kata Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, salah satu makna daripada ayat Al-Quran, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Maka diperintahkan kan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan-keburukan yang terlanjur diperbuat dulu itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena sesungguhnya yang baik-baik itu akan menghapuskan yang buruk di masa lalu. Paham nggak kira-kira ini? Paham. Nah, ini kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin.